Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang pola bilangan, barisan, dan deret juga ya. Nah, minggu ini kita akan membahas bab baru yaitu sistem koordinat. Nah, sistem koordinat ini kita akan mempelajari mengenai koordinat kartesius dan titik-titik pada bidang kartesius. Oke, kita baca terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasarnya yaitu menggunakan koordinat kartesius dalam menjelaskan posisi relatif benda terhadap acuan tertentu. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama itu siswa dapat mengetahui posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, siswa dapat mengetahui posisi titik terhadap titik asal. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Langsung kita ke materi. Yang pertama itu di sistem koordinat, kita akan mempelajari mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan Y. Di antaranya, yaitu kita akan mempelajari koordinat kartesius, kita juga akan mempelajari posisi titik terhadap sumbu-sumbu koordinat. Materi yang kedua, itu kita akan membahas posisi titik terhadap titik asal, yaitu 0,0 dan titik tertentu A, B. Ini kita akan membahas posisi titik terhadap titik asal terlebih dahulu ya, yaitu dari 0,0. Oke, lanjut. Pengertian dari sistem koordinat kartesius adalah sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda atau unsur geometri menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Oke, ini contohnya. Ini adalah bidang koordinat kartesius atau disebut juga bidang kartesius ya. Nah, tadi kita harus memiliki sumbu yang tetap. Sumbu yang tetap di sini ada sumbu mendatar dan ada sumbu yang tegak lurus nih. Nah, sumbu yang mendatar ini itu disebut juga sumbu X. Nih, sumbu yang mendatar ini disebut juga sumbu X. Sumbu X ini biasa disebut sebagai absis. Nah, gitu ya. Sumbu X biasa disebut dengan absis. Nah, ada juga selain sumbu yang mendatar ini, ada juga sumbu yang tegak lurus ke atas dan ke bawah ya. Itu namanya sumbu Y. Gitu. Nah, sumbu Y ini biasa disebut ordinat gitu ya. Ingat ya. Jadi sumbu yang mendatar, nah ini namanya sumbu X. Yang tegak lurus namanya sumbu Y. Sumbu X bisa disebut absis, sumbu Y biasa disebut ordinat. Seperti itu. Paham ya? Nah, lagi. Sekarang kita ke, nah ini nih. Sumbu X yang menghadap ke kanan. Nah, sumbu X yang ke kanan itu dia tandanya pasti positif. Sumbu X yang ke kiri, itu dia pasti tandanya negatif. Nah, semakin kanan dia akan semakin positif, semakin ke kiri dia akan semakin negatif. Seperti itu. Nah, sumbu Y yang ke atas ini dia adalah sumbu positif. Sumbu Y yang ke bawah, nah, ini adalah sumbu yang negatif. Seperti itu ya, ingat. Kalau X ke kanan positif, ke kiri negatif. Kalau Y ke atas positif, ke bawah negatif. Seperti itu. Lanjut, kita pelajari tentang jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tadi sudah kita pelajari ya, sumbu X itu yang mendatar. Ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Nah, lanjut, jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, titik E berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Benar nggak nih? Sumbu Y itu kan yang ini nih.
titik E ada di sini. Hitung jarak sumbu Y terhadap, hitung jarak titik E terhadap sumbu Y. Berarti ini kan sumbu Y, titik E di sini, kita hitung jaraknya. Ada berapa satuan? 1, 2. Nah, gitu. Jadi titik E berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Kita hitung lagi dari sumbu X-nya. Ini sumbu X, ini titik E-nya. Berarti berapa satuan nih? 1, 2. Dan 2 satuan juga dari sumbu X. Jadi titik E ini memiliki jarak 2 satuan dari sumbu Y dan 2 satuan dari sumbu X. Seperti itu. Yang kedua, titik F. Titik F itu berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Coba kita cek. Ini sumbu Y-nya, ini titik F-nya. Coba kita hitung. 1, 2. Benar, berarti dia 2 satuan dari sumbu Y. Dan 1 satuan, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini titik F maksudnya. Ini sumbu X, ini titik F, yaitu kita hitung berapa satuan? 1. Berarti 2 satuan dari sumbu Y serta 1 satuan dari sumbu X. Gitu, paham ya? Selanjutnya, kita ke titik yang G nih. Coba tebak dulu berapa satuan nih dia titik G. Dari sumbu Y terlebih dahulu ya. Ini kan sumbu Y nih. Sumbu Y, kita hitung dari sumbu Y menuju titik G. Berapa satuan coba? Berapa langkah? 1, 2, 3. Ada 3 langkah. Berarti 3 satuan dari sumbu Y. Sekarang kita ke sumbu X. Ini sumbu X-nya, ini titik G-nya. Coba kita hitung berapa langkah. 1, 2, 3. Jadi ada 3 langkah juga. Jadi dia 3 satuan dari sumbu Y, juga 3 satuan dari sumbu X. Seperti itu. Coba kita lihat, benar nggak? Nah, 3 satuan dari sumbu Y, 3 satuan juga dari sumbu X. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita cara menentukan titik koordinat X, Y-nya. Sekarang kita lihat titik E-nya. Nah, cara menentukan titik koordinat itu kita lihat ini, X, Y. Berarti kita lihat terlebih dahulu sumbu X-nya, kemudian kita lihat sumbu Y-nya. Sekarang, masih ingat nggak sumbu X-nya ada di mana? Sumbu X itu yang mendatar, yang ini sumbu X, yang tegak lurus yaitu sumbu Y. Sekarang kita mau menentukan titik E ini ada di koordinat berapa sih? Gitu. Pertama kita lihat dahulu nih, X-nya itu dia ada berapa? Ada di titik apa nih? Kita turunkan ke X nih. X-nya itu ternyata ada di 2. Gitu. Berarti sekarang kalau X-nya sudah ketemu, kita lanjut ke Y-nya. Sekarang nih, kita ke sumbu Y nih. Nah, ternyata sumbu Y-nya juga 2. Otomatis kita bisa membentuk titik koordinat E, yaitu E-nya 2,2, X-nya 2, Y-nya juga 2. Seperti itu ya. Nah, lanjut. Kita ke F. Lagi, kita ulangi ya. F-nya, kita lihat X-nya ada berapa. X-nya di titik apa maksudnya? Ini X-nya min 2, Y-nya 1. Jadi, dia berapa nih titiknya? Min 2,1. Gitu. F-nya sama dengan min 2,1. Tunggu, aku hapus dulu ya. Nah, gitu. Jadi F-nya di sini min 2,1. X-nya min 2, Y-nya 1. Seperti itu. Sekarang G-nya. Ini titik G-nya
Ingat lagi ya, pertama kita harus ke sumbu X-nya dulu, ke titik X-nya dulu nih. Nah, ini dapat G-nya itu, ini salah. Tunggu sebentar, hapus dulu. Nah, G-nya itu X-nya min 3, Y-nya kita ke sumbu Y, Y-nya juga min 3. Jadi, titik G-nya yaitu min 3, min 3. Nah, hapus dulu. Nah, titik Y-nya itu min 3, min 3. Karena X-nya tadi min 3, Y-nya juga min 3 nih. Oke, paham ya? Semoga paham, amin. Lanjut, kita masuk ke kuadran. Nah, kuadran itu artinya daerah, gitu ya. Kuadran itu ada kuadran 1. Kuadran 1 itu syaratnya jika X-nya positif nih, X-nya positif, Y-nya juga positif. Dia ada di daerah sini. Jadi kuadran 1 itu ada di daerah sini. Seperti itu ya. Nah, sekarang ada lagi yang namanya kuadran 2. Kuadran 2 itu jika X-nya negatif nih, sumbu-sumbu, titik-titiknya titik negatif semua kan, dan Y-nya positif. Nah, Y-nya positif nih ke atas. Jadi, kuadran 2 itu kuadran yang ada daerahnya di sini. Seperti itu ya. Lanjut, kita ke kuadran 3. Kuadran 3 itu jika titik X-nya negatif, kemudian titik Y-nya pun negatif. Seperti itu ya. Jadi, kuadran 3 itu yang ada di daerah ini. Gitu. Ingat syarat-syarat ininya nih. Kemudian yang terakhir ada kuadran 4. Kuadran 4 itu jika X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, X-nya positif, Y-nya negatif. X-nya negatif, Y-nya positif. X-nya negatif, Y-nya negatif. X-nya positif, Y-nya positif. Oke, coba kita cek. Yang ada di kuadran 1 itu titik apa sih? Nih, di sini ada titik E, di sini titik F. Kita hapus dulu deh, biar kelihatan. Nah, gini. Yang ada di kuadran 1 kira-kira titik apa? Kuadran 1 itu tadi kan kuadran yang ada di sini. Ini tandanya 1, berarti kuadran 1 itu titik E. Kuadran 2 itu yang ini nih. Itu titik F. Kuadran 3 di sini. Yaitu titik G. Kemudian kuadran 4 ada nggak nih titiknya? Tidak ada. Gitu. Nah, lanjut. Gini, wait. Sekarang coba Ibu mau bikin titik gini, 3, min 2. Kira-kira titik ini masuk ke kuadran mana? Oke, nah kita lihat, ini kan yang paling depan itu sumbu X ya, yang belakang sumbu Y. Tadi, kalau sumbu X-nya itu positif, ini positif atau negatif? Positif, karena tidak ada tanda minnya kan. Nah, X-nya ini positif, ini kan sumbu Y nih. Sumbu Y-nya positif atau negatif nih? Nah, karena ada tanda negatifnya, minnya, berarti Y-nya negatif. Ini sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya negatif. Kira-kira ada di kuadran mana? X positif, Y positif, X negatif, Y positif. X negatif, Y negatif, X positif, Y negatif. Yaitu ada di kuadran nih. Sama kan ini, ada di kuadran 4. Karena X-nya positif, Y-nya negatif. Coba kita cari titiknya di mana?
3, min 2. X-nya 3, Y-nya min 2. Y itu kan yang mendatar nih, cari angka min 2 di sini. Min 2 ada di bawah. Ini min 2. Nah, titiknya ketemunya di mana nih? Ini 3-nya di sini, min 2-nya di sini. Nah, titiknya di sini. Nah, jadi titik 3, min 2 ini ada di kuadran 4. Bener kan? Ya. Paham ya? Insya Allah paham. Lanjut. Kita ke ini. Posisi titik terhadap titik asal. Nah, titik asal itu adalah 0,0. Nih, di sini nih titik asal. 0,0. Sekarang kita mau tanya posisi titik E terhadap titik asal, titik 0,0. Sekarang kita mau ke E nih. Dari titik 0,0 ini. Caranya ke E gimana? Berarti kan kita ke sini nih. Dari sini kita mau jalan, berarti kita jalan dulu ke kanannya dulu 2 langkah. 1, 2, ke kanannya 2 langkah. Kemudian ke atas. Nah, ke atasnya juga 2 langkah. Seperti itu ya. Nih, ke kanannya tadi 2 langkah, ke atasnya juga 2 langkah. Jadi, kalau kita mau ke titik E, 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. 1, 2 ke atasnya. Tadi ke kanannya 1, 2. Juga 2. Gitu. Paham ya? Lanjut. Jika kita mau ke titik F nih, titik asal di sini. Kita harus ke samping kanan atau samping kiri terlebih dahulu ya. Jangan ke atas ke bawah. Gitu. Pertama, kita mau ke F nih. Kalau mau ke F, kita boleh nggak ke kanan sini? Ke sini. Boleh nggak? Nggak boleh, karena nanti kejauhan jalannya. Nggak ketemu dia. Jadi, kita harus ke kiri. Berarti ke kirinya berapa langkah nih? Dari 0, kita loncat ke sini. Berapa langkah? 2 langkah kan? Berarti dia berjalan 2 langkah ke kiri. Artinya 2 satuan ke kiri. Sekarang abis dari sini kemana nih? Mau ke titik F kan? Berarti kita harus ke atas. Ke atasnya berapa langkah? Cuma 1 langkah. Artinya kalau kita mau ke titik F, kita harus berjalan 2 langkah ke kiri, kemudian 1 langkah ke atas. Atau disingkatnya bisa. Jadi titik F itu terhadap posisi titik F terhadap titik asal atau 0,0 itu 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Nah, seperti ini. Oke, lanjut ya. Titik G. Titik G, kita mau ke titik ini. Tapi dari sini nih, dari titik asal ini. Gimana? Otomatis kita jalan ke sini dulu kan ya? Nih. Jalan ke sini berapa langkah nih? 1, 2, 3. Kita jalan 3 langkah ke kiri. Kemudian kita mau ke sini. Pasti harus ke bawah berapa langkah? 3 langkah juga. Nah, ke bawahnya 3 langkah. Jadi, kalau kita mau ke titik G, yang awalnya kita ada di titik asal, di 0,0 ini, kita harus 3 langkah ke kiri, 3 langkah ke bawah. Atau 3 satuan ke kiri, dan 3 satuan ke bawah. Seperti itu, ya. Kemudian, nah nih, jawabannya benar kan? Gitu. Materinya cukup sampai situ. Sampai di sini paham kan ya? Semoga kalian paham. Nah, ini kita evaluasi dulu. Kita latihan soal dari materi-materi yang tadi kita bahas. Oke. Yang pertama, tentukan titik koordinat. Yang pertama itu pos utama. Pos utama, kita cari nih. Pos utama itu ada di mana sih? Nah, nih tulisan pos utama itu berarti ada di sini. Kira-kira ini itu titik koordinatnya berapa, berapa? Karena dia ada di tengah,
Nih, di tengah, di pas nih. Di sininya 0. Berarti dia adalah titik asal, atau dia itu 0, 0. Gitu. Jadi koordinat pos utama yaitu 0,0. Lanjut ke titik koordinat pasar. Pasar itu ada di mana sih? Nah, pasar itu ada di sini nih. Nih, pasar. Pasar itu ada di sini. Kita lihat titik koordinatnya berapa. Tadi, cara melihat titik koordinat, kita turunkan nih ke X dulu. Ini kan sumbu X nih. Kita turunkan ke X. Nih, X-nya itu 4, berarti kita tulis di sini 4, koma, kita cari ke Y-nya. Y-nya berapa? Y-nya 3. Jadi di sini 4, 3. Gitu. Sekarang coba kita cari yang C nih, pemakaman. Pemakaman ada di mana ya? Ada di sini. Ada di sini. Coba kita cari titik koordinatnya. Gimana caranya tadi? Ke X dulu. X-nya itu ternyata min 5 atau negatif 5. Terus di sini negatif 5. Koma. Kita ke Y. Y-nya mana nih? Y-nya itu ternyata ada di sini, yaitu negatif 2. Jadi di sini min 5, min 2 atau negatif 5, negatif 2. Seperti itu. Paham ya? Lanjut, kita ke nomor 2. Tentukan tempat dengan koordinat negatif 4,3. Kita mau cari tempat apa nih yang punya koordinatnya negatif 4,3. Kalau kita melihat koordinat seperti ini, otomatis negatif 4 ini X, 3-nya itu Y. Berarti kita cari dulu sumbu X yang titiknya di min 4 atau negatif 4. X itu yang mendatar kan? Nah, X yang mendatar, terus cari yang negatif 4. Ini positif 4. Yang negatif 4 itu ada di sini ternyata. Nah, negatif 4 di sini. Terus, cari lagi yang Y-nya 3. Y itu ada di sini. Yaitu yang mendatar. Cari angka 3. Yang ini negatif 3, otomatis 3 ada di atas. Nih, 3 nih. Jadi kita temuin nih, min 4 sama 3. Nah, titik temunya ada di sini. Jadi, yang punya tempat dengan koordinat min 4,3 adalah tanah lapang gitu. Ya. Yang ini berarti tanah lapang. Seperti itu. Paham ya? Paham. Lanjut. Yang nomor 3. Yang berada pada kuadran 3. Bentar, aku ganti warna dulu ya. Posisi perumahan, yang berada pada kuadran 3. Kuadran 3 kita lihat. Tadi masih ingat nggak kuadran 1 ada di mana? Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Jadi, yang berada pada kuadran 3. Kuadran 3 kan di sini nih. Di sini nih. Berarti apa aja nih? Yaitu pemakaman dan kolam. Jadi yang berada pada kuadran 3 yaitu pemakaman dan kolam. Seperti itu. Paham ya? Ini paham. Lanjut. Nomor 4. Posisi perumahan dari titik asal. Bentar, ini aku hapus dulu ya. Ini aku hapus biar jelas. Wait.
Nah, sudah. Lanjut. Tadi sampai mana? Nih, posisi perumahan dari titik asal. Titik asal itu tadi sama jadi 0,0. Perumahan itu ada di mana? Perumahan ada di sini. Ternyata nih perumahan. Kita mau tahu posisi perumahan dari titik asal. Tadi titik asal di sini. Kita mau ke perumahan. Kita harus kemana dulu? Harus ke sini dulu kan? Berapa langkah nih? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah ya? Iya, 6 langkah doang. Karena cuma di sini kan. Set. Nah, 6 langkah doang. Abis itu, 6 langkah kemana nih? 6 langkah ke kanan. Di posisi perumahan dari titik asal itu 6 satuan ke kanan. Kemudian habis ke kanan kita ke sini dong. Ke atas. Ke atasnya berapa langkah? Hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, jelek banget. Ulangi. Nah, ulangi ya. Tadi kita udah 6 langkah ke mana nih? Ke kanan kan ya? Sekarang kita ke atas nih. Ke atasnya berapa langkah? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tadi 6 satuan ke ini nomor 4 ya. Nomor 4. 6 satuan kemana tadi? Ke kanan. Jelek banget, maaf ya. Kemudian berapa satuan ke atas tadi? 5. Satuannya sama ke atas. Nah, seperti itu ya. Paham kan? Paham ya? Lanjut kita ke nomor 5. Posisi teka-teki tersembunyi terhadap pos utama. Ini hampir sama. Pos utama sama titik asal itu sama-sama ada di titik 0,0. Sekarang kita mau pergi ke posisi teka-teki tersembunyi. Teka-teki tersembunyi itu ada di sini. Jadi kita dari sini mau ke sini. Nah, gitu kan? Gimana caranya? Jalan. Gimana cara jalannya? Gitu. Berarti kita harus ke kiri kan? Ke kirinya itu berapa langkah? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 kan? Karena ini di sini. 6 ke kiri. Berapa ke atas? 1, 2. Habis ke kiri dia ke atas. Aku ngapus lagi. Nah, tadi ya, 6 ke kiri, 2 ke atas nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke kiri, 2-nya ke atas. Kalau ke bawah dia nggak nyampe. Dia nggak nyampe ke teka-teki gitu. Jadi harus ke atas. Ingat tadi apa? Posisi titik tersembunyi terhadap pos utama yaitu 6 ke kiri, dan 2 ke atas. Seperti itu. Oke. Paham ya semuanya? Insya Allah paham. Oke, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh komen di bawah ataupun kalian boleh nanya langsung ke ibu ya melalui chat WA ataupun chat di Google Classroom-nya. Paham? Ya, terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan video pembelajaran ibu.
Semoga materinya bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa tetap ada tugas ya. Tugasnya nanti Ibu kirim ke classroom dan dikerjakan, oke? Semangat belajar dan tetap jaga kesehatannya ya. Oke, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.